Di sini kita bisa melihat hasil akhir ujian seleksi SMA UE yang mana Bakugo keluar sebagai peringkat 1 dengan mengalahkan banyak robot musuh, namun Bakugo mendapatkan poin 0 dalam hal rescue atau penyelamatan. Ini tentu saja berbanding terbalik dengan Deku, tapi walaupun ia bisa mengalahkan robot raksasa, para juri beropini kalau Deku seperti anak yang baru saja mendapatkan bakat. Malam harinya setelah menerima surat pengumuman, Deku menemui All Might yang sedang berada di pantai. Deku berterima kasih atas semua bimbingan All Might selama 10 bulan terakhir. All Might mengatakan kalau ia tidak memberitahu sekolah tentang hubungan mereka berdua. Selain itu, All Might juga bukanlah salah satu juri, jadi bisa lolos ke SMA UE adalah hasil kerja keras Deku. Di momen tersebut, Deku mengatakan kalau ia belum bisa mengendalikan kekuatan One for All yang membuatnya mendapatkan cedera parah. Tapi menurut All Might, hal itu adalah wajar, karena Deku sebelumnya memang tidak pernah memiliki bakat. Artinya, Deku harus menemukan cara agar bisa mengendalikan kekuatan besar itu. Oke, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan klik subscribe, karena dengan hal itu, kalian mendukung channel Animex ID agar semakin berkembang dan terus memberikan hiburan seputar dunia anime. Beberapa hari kemudian, Deku tengah bersiap untuk berangkat sekolah. Ibu Deku benar-benar merasa senang dengan apa yang telah dicapai oleh anaknya itu. Karena dulu, ibu Deku sebenarnya udah nyerah dan pasrah kalau Deku memang tidak mempunyai bakat. Sebelum masuk ke dalam kelas, Deku sempat khawatir dengan teman-teman barunya yang mungkin saja akan berperilaku jahat. Namun ternyata, mereka semua adalah orang-orang yang baik, terlebih lagi untuk seorang Uraraka. Deku selalu merasa gugup jika berada di dekat wanita itu, dan ketika mereka sedang mengobrol, salah satu pahlawan profesional yang bernama Aizawa tiba-tiba muncul di belakang mereka tanpa diketahui oleh siapapun. Aizawa mengatakan kalau ia adalah wali kelas untuk anak-anak baru itu, dan kemudian ia menyuruh semua muridnya untuk memakai pakaian olahraga karena mereka akan menjalani beberapa tes. Uraraka bertanya tentang acara orientasi sekolah. Namun Aizawa mengatakan, di sekolah ini mereka tidak melakukan hal tersebut karena dirasa hanya buang-buang waktu saja. Aizawa kemudian meminta Bakugo yang merupakan peringkat 1 untuk melemparkan sebuah bola menggunakan bakatnya. Dengan ditambah jurus ledakan, lemparan Bakugo mencapai jarak 705 meter. Nah, itu adalah salah satu tes yang akan mereka jalani. Dan Aizawa menambahkan, untuk siswa dengan nilai tes terendah akan dicap tidak mempunyai bakat dan akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu pun semuanya berubah menjadi serius. Untuk tes pertama adalah lari 50 meter. Lida dengan kecepatannya tentu bukan masalah untuk tes tersebut. Para peserta yang lain juga menggunakan bakatnya untuk menambah kecepatan. Sedangkan Deku yang memang belum bisa menggunakan One for All hanya bisa pasrah. Sebelumnya, All Might memberikan sedikit saran kepada Deku untuk bisa mengendalikannya. Kunci dari pengendalian adalah perasaan. Deku membayangkan pengendalian itu seperti sebuah telur yang dimasukkan ke dalam oven. All Might tidak masalah dengan perumpamaan tersebut, yang intinya Deku tidak boleh membiarkan telur itu pecah. Deku kemudian mencobanya, namun ia selalu gagal dalam setiap tes yang dilakukan. Akhirnya, ketika tes melempar bola, Deku merasa kalau ia mau tidak mau harus menggunakan One for All apapun yang terjadi. Aizawa yang mengetahui niat dari Deku langsung menghapus bakatnya. Ia mengatakan kalau Deku tidak cocok menjadi seorang pahlawan, apalagi ketika Deku menggunakan bakatnya, ia akan langsung babak belur. Itu artinya Deku akan selalu membutuhkan pertolongan. Namun Aizawa kemudian mengembalikan bakat Deku dan menyuruhnya untuk mencobanya lagi. Deku benar-benar tidak ingin gagal. Kali ini ia menggunakan 100% kekuatan One for All, namun Deku hanya memusatkannya di ujung jari. Alhasil, Deku bisa melempar bola sejauh 705 meter tanpa mendapatkan cedera parah seperti sebelumnya. Bakugo langsung tercengang dengan kekuatan Deku. Karena ia merasa kesal, Bakugo langsung mencoba menyerangnya. Namun Aizawa kembali menggunakan bakat untuk menghentikan Bakugo. Aizawa sangat kesal karena setiap ia menggunakan bakatnya, hal itu akan membuat matanya menjadi kering. Kelemahan dari bakat milik Aizawa Sensei adalah jika ia mengedipkan mata, efek dari bakatnya akan menghilang. Ketika semua tes telah dilakukan, hasil akhirnya menunjukkan kalau Deku menempati posisi terendah. Saat Deku merasa sedih, Aizawa mengatakan siswa dengan nilai terendah yang akan dikeluarkan itu hanya sebuah kebohongan. Mendengar hal itu, para siswa tentu saja terkejut, kecuali seorang gadis bernama Momo. Ketika kembali, All Might mengatakan kalau Aizawa ternyata suka berbohong, karena di tahun sebelumnya, Aizawa tidak ragu mengeluarkan murid yang menurutnya tidak bagus.
Aizawa menjelaskan dirinya akan selalu mengeluarkan siswa yang sama sekali tidak memiliki potensi. Sedangkan untuk Midoriya, menurutnya anak tersebut memiliki sedikit potensi untuk berkembang. Ketika pulang sekolah, Lida menemui Deku. Ia merasa kalau Aizawa Sensei benar-benar telah menipunya. Ia tidak menyangka ternyata ada guru yang bisa menyemangati muridnya dengan cara berbohong. Setelah itu Uraraka kemudian datang dan mereka kembali berkenalan. Deku mengatakan kalau nama aslinya adalah Izuku dan nama Deku adalah nama yang diberikan Bakugo sebagai bahan ejekan. Namun Uraraka mengatakan kalau ia menyukai nama Deku daripada Midoriya. Akhirnya Deku pun langsung setuju. Saat itu Deku merasa cukup senang karena mendapatkan teman-teman yang tidak membencinya seperti saat di SMP. Saat pagi hari, pelajaran di SMA UE ternyata nggak beda jauh dengan SMA normal pada umumnya. Dan tentu saja para siswa tidak menyukai pelajaran tersebut. Akhirnya ketika siang tiba, dilaksanakan pelajaran dasar-dasar menjadi seorang pahlawan. Dan yang mengisi adalah All Might. All Might mengatakan untuk pelajaran kali ini, para siswa akan menggunakan kostum superhero yang telah dipesan oleh para siswa itu sendiri. Akhirnya ketika mereka berkumpul di lapangan, penampilan murid-murid kelas 1 ini benar-benar berubah. Ketika masuk SMA UE, para siswa disuruh untuk mengirim desain kostum superhero yang mereka inginkan. Dan 3 minggu yang lalu, Ibu Deku ternyata membuatkan kostum khusus untuknya setelah sang ibu tidak sengaja melihat desain baju yang digambar oleh Deku. Dan seperti inilah kostum awal dari seorang Midoriya Izuku. Dengan melihat bentuknya saja, All Might udah tahu siapa tokoh yang menginspirasi baju tersebut. Nah, untuk latihan kali ini, mereka akan bertarung 2 lawan 2, yang mana satu tim akan menjadi seorang penjahat dan satu tim lagi akan menjadi superhero. Kelompok penjahat akan menyembunyikan senjata nuklir di markas mereka, dan para pahlawan akan mencoba menangkap sang penjahat atau merebut senjata nuklir dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan untuk pembagian kelompoknya akan dilakukan secara acak. Dan hasilnya Deku satu tim dengan Uraraka. Untuk tim pertama yang akan mulai adalah tim Deku melawan tim Bakugo. Tim Deku akan menjadi pahlawan, sedangkan Bakugo dan Lida akan menjadi penjahat. Walaupun sedikit takut, namun Deku merasa untuk saat ini ia tidak boleh mengalah dari Bakugo. Ketika bersiap, Bakugo terlihat sangat kesal karena ia merasa selama ini telah dibohongi oleh Deku yang ternyata memiliki sebuah bakat. Deku mengatakan kepada Uraraka kalau Bakugo bukanlah orang yang baik, namun anak itu memiliki bakat yang luar biasa. Dan dengan alasan tersebut, Deku merasa kalau dirinya tidak boleh kalah dalam pertarungan kali ini. Ketika pertandingan dimulai, Deku dan Uraraka memilih untuk mengendap-endap dan menyiapkan beberapa strategi. Sedangkan Bakugo dengan terang-terangan menantang Deku bertarung, dan Lida ditugaskan untuk menjaga senjata nuklir. Bakugo langsung maju untuk menyerang, namun ternyata Deku bisa menangkap serangan Bakugo dan membantingnya ke tanah. Deku bisa melakukan hal itu karena selama ini dirinya mengamati setiap gaya bertarung orang-orang yang menurutnya sangat kuat. Bakugo tentu saja merasa sangat kesal dan ia kembali bersiap untuk menyerang. Dan itulah alur cerita dari Boku no Hero Academia part ketiga. Kita lanjutin di part keempatnya. Thank you and see you next time.